Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Hadrat fadilatil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, para masyayikh, bil khusus guru-guru kita al-mukarram al-muhtaram al-ustadz Haji Romli Hasan, Mukarram Al-Ustadz Haji Sulaiman Siddiq, Al-Ustadz Letkol Haji Fadli, beserta para asatidz, para hujaj dari masjid musolah di sekitar majelis talim Darul Arqam, bil khusus yang sama-sama kita hormati Ibnu Syekh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Mu'in SE. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melanjutkan cita-cita dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Almarhum Junaidi Abdillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita bertatap muka di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita hadir dan duduk di majelis ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semuanya istiqomah, dapat menjalankan segala sunnah-sunnah dan syariatnya. Kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan berkumpul di bawah naungan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini adalah pagi pertama ya kita mulai taklim kita setelah kita libur dalam rangka Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri, dan kita sama-sama maklum semuanya bahwasanya beberapa minggu yang lalu, 2 minggu lebih mungkin ya, sekitar 2 minggu lebih, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Junaidi Abdullah meninggalkan kita semuanya. Kita doakan mudah-mudahan dengan terus kita berkumpul di majelis ini, dengan terus kita menjalankan apa kebiasaan-kebiasaan beliau, menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Rasulullah, abuka thalatha, orang tuamu itu ada 3. Orang tuamu itu tidak hanya yang melahirkanmu. Kata Rasulullah, abuka thalatha, al-awwal, yang pertama, orang tua kita adalah man yuliduka, orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang melahirkan kita pasti ibu kita, bapak kita, itu adalah orang tua kita. Yang mana kata Allah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua, dan murka Allah pun ada pada murka orang tua. Itu yang pertama.
Yang kedua kata Rasulullah, abuka, orang tuamu adalah man zawwajaka bintahu, orang tua yang anaknya kita nikahin. Berarti siapa orang tua kita? Mertua kita. Mertua kita berarti sama derajatnya dengan ibu kita. Mertua kita berarti sama derajatnya dengan bapak kita. Ya, jadi ada orang tua yang ngelahirin kita, ada orang tua yang anaknya kita nikah, yang disebabkan karena pernikahan, yaitu mertua kita. Dan yang ketiga adalah orang tua man 'allamaka ilman, orang tua yang mengajari kita ilmu, yaitu guru-guru kita. Berarti guru-guru kita ini, entah itu guru kita di sekolah, terlebih lagi guru kita di majlis, guru kita di pengajian, guru kita yang nyebabin kita bisa dapat hidayah, guru kita yang nyebabin kita bisa baca Quran, guru kita yang bisa ngajarin kita sholat, yang pertama kali ngajarin kita wudu, sampai sekarang alhamdulillah kita bisa berwudu dengan benar, kita bisa sholat dengan benar, kita bisa baca Quran dengan benar, dan dengan wasilahnya kita juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Itu adalah guru kita dan orang tua kita. Karena itu 3 orang ini harus kita muliakan, 3 orang ini harus kita angkat derajatnya, harus kita raih ridhonya. Kalau sudah 3 orang ini ridho dengan kita, kalau sudah 3 orang ini ikhlas dengan apa yang kita perbuat, senang apa yang kita lakukan, bisa dijamin, bisa dipastikan ridho Allah pun ada dengan kita. Kalau ridho Allah sudah ada dengan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat sampai nanti kita kelak nanti di akhirat, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal. Tahun ini Pak, 2021 ini saya kehilangan 3-3-nya. Saat ini bulan Juni ya, di awal tahun bulan Januari umi saya meninggal dunia yang melahirkan saya. Kemarin tanggal 25 Mei ya, sebelum Pak Kiai ya meninggal dunia, mertua saya meninggal dunia. Mamah mertua saya kurang lebih sudah sakitnya sudah lama, karena beliau punya penyakit kanker Pak. Punya penyakit kanker, jadi kalau beliau buang air tuh tidak pakai anus lagi, buang airnya sudah pakai, ada namanya kalau dalam ilmu kedokteran tuh kantong kolostomi namanya. Jadi kantong buatan pengganti anus. Dan itu sudah hampir 15 tahun beliau pakai itu. Ya, sudah hampir 15 tahun buang airnya pakai itu. Jadi kebetulan istri saya yang bisa ganti kantongnya. Jadi istri saya nggak bisa kemana-mana, ya, karena dia harus 3 hari sekali, atau kalau lagi kuat, lagi bagus, buang airnya nggak terlalu sering, bisa sampai 4 hari. Tapi kalau lagi buang air terus, kantongnya cepat penuh, kan itu harus diganti kantongnya. Ya, tidak ada yang bisa gantikan kecuali istri saya. Sebenarnya bisa gantikan, tapi nggak tega ngelihatnya. Karena ketika kita ganti kantong itu ususnya kelihatan Pak, daleman jeroan perutnya kelihatan. Jadi orang nggak ada yang ketega. Tapi subhanallah, walaupun seperti itu, orang tua saya, mama saya ya, mertua saya tetap aktivitas. Alhamdulillah, tetap bisa ngajar, tetap bisa ke sekolah, masih jadi kepala sekolah, tetap bisa, alhamdulillah. Ya Allah, itu yang membuat dokter Darmais, karena memang pegangannya di rumah sakit Darmais, ya kanker ya, khusus kanker, itu subhanallah, itu sampai beliau sering sekali ngisi-ngisi motivasi untuk orang-orang yang kena penyakit kanker. Karena biasanya orang yang punya penyakit kanker tidak lebih dari beberapa tahun hidupnya ya Pak ya. Apalagi kalau kita ngelihat kantong penyakit yang sejenis dengan orang tua saya, nah itu jarang sekali yang bisa survive, yang bisa bertahan lebih dari 2-3 tahun. Biasanya baru dibuat kantongnya bisa berlangsung hidup 1 tahun, paling lama 2 tahun. Itu
ya karena daya tahan tubuhnya, di samping ajalnya sudah pasti. Tapi alhamdulillah qadarullahnya orang tua saya, mama saya bisa bertahan sampai 15 tahun. Dan pada akhirnya pada akhir bulan kemarin beliau tidak bisa melanjutkan karena memang mungkin sudah tipis kulitnya. Ketika meninggal dunia itu berat badannya mungkin hanya sekitar 35 kilo. Kurus sekali ya. Karena beliau pun harus makan tiap hari. Makannya lebih sering dari kita. Kalau kita mungkin sehari 3 kali, sehari 4 kali mungkin yang senang makannya. Tapi kalau beliau makannya harus 2-3 jam sekali. Karena ketika beliau makan, apa yang beliau makan langsung keluar lagi. Karena ususnya udah gak ada, Pak. Langsung keluar dan udah gak merasakan mau buang air. Kan kalau kita kalau mules ya suka pegang perut, mules, buang air. Kalau dia udah gak, dilihat kantongnya penuh ya berarti itu udah buang air gitu. Itulah mungkin salah satu kekuasaan Allah yang subhanallah banget ya. Kita betapa pentingnya nikmat sehat, betapa berharganya nikmat sehat. Padahal kalau kita lihat itu kankernya hanya kecil, Pak, yang ada di usus besar, tapi menyebabkan tersumbatnya saluran untuk buang airnya, sehingga harus dipotong yang menuju ke anus, dari usus menuju ke anus dibuat kantong buatan, usus buatan ya di sampingnya itu. Nah, yang terakhir meninggal guru saya, guru kita semua, Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Junaidi Abdullah. Tiga-tiganya kena semua. Kelak nanti kita pun akan seperti itu. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluha. Kematian adalah suatu pintu dan setiap dari kita pasti akan merasakannya. Setiap dari kita pasti akan memasukinya. Siapapun dia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kita hindarin, kematian yang kita takutin, kematian enggak ada yang kita tantangin. Terlalu sombong kalau kita menantang kematian. Terlalu siap kita kalau kita menanti kematian. Tidak. Tapi kita juga enggak boleh takut. Kita enggak boleh menghindar. Andai kata kematian itu kita hindari, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Tetap aja kemanapun kematian itu kita hindari, pasti akan kita berjumpa dengannya. Pasti akan kita berhadapan dengan yang namanya kematian. Dimanapun itu, kapanpun itu, siap atau enggak siap. Bertepatan dengan wafatnya mu'alim guru kita, teman seangkatan beliau Pak Kiai Haji Junaidi, teman seangkatan ayah saya juga, Al-Ustadz, kalau Bapak tahu Ustadz Gufroni Said ya. Ustadz Gufroni dulu kalau tidak salah tinggalnya di Pasar Manggis ya Ustadz, atau Bahya, Masjid At-Taubah tuh. Orang tua saya sering banget cerita, orang tua saya bilang, ayah sering banget bilang, tuh lihat teman-teman angkatan ayah yang sekarang ada, kagak ada yang kerja, kagak ada yang punya kerjaan tetap. Tapi alhamdulillah karena berkahnya dia ngaji, berkahnya dia pada bisa ngaji, pada aktif di pengajian di masyarakatnya, alhamdulillah anaknya banyak-banyak, sekolah semua, jadi orang semua. Sebutin dah tuh lihat Ustadz Romli Hasan kerjanya apaan? Tibang bisa ngaji doang katanya. Ustadz Satiri, Haji Satiri, seangkatan tuh sama ayah saya tuh, Ustadz ya. Ustadz Abdul Hakim Hadi, seangkatan juga tuh. Ya Allah, siapa? Paling tua, tapi beluman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, berkah terus Ustadz. Amin, sehat walafiat, amin. Itu. Sampai terakhir Pak Kiai Ahmad Junaidi. Tidak ada yang punya kerjaan jelas, tapi benar-benar dibuktikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Ketika kita bertakwa sama Allah, ketika kita selalu ada di jalan Allah, yakin min haitsu la yahtasib, rezeki akan datang kepada kita, dunia akan ngikutin kita, dunia akan datang kepada kita. Ustadz Gufroni Said almarhum, masya Allah, anaknya berapa ya Ustadz ya? Ustadz Gufroni itu ya, hampir 5 kalau tidak salah. 5 ya, sama ya. Beliau 5, saya anaknya ayah saya 5, Ustadz Gufroni 5 juga, nggak ada gablek kerjaannya.
Ustadz Haji Satiri 9 ya, 10 anaknya, nggak kerja juga sama. Ya Allah, Ustadz Gufroni Said anaknya hampir semuanya kakak kelas saya di pesantren. Ada satu anaknya beliau yang bernama Ustadz Mardani ya, yang meninggal tuh Mardian Gufroni, hafiz Ustadz, hafal Quran, Masya Allah, hafal Quran anaknya, Masya Allah Rabbi. Ya, kemarin anaknya 2 hari yang lalu kurang lebih nelfon saya meminta saya untuk nanti mengisi tausiah di acara 40 hari beliau. Kebetulan rumahnya memang jauh, pindah ke daerah Jonggol Pak, ada perumahan Citra Indah namanya ya. Tapi beliau kayaknya masih beberapa ada jadwal khutbah di Menteng, karena saya pernah nanya anaknya pasti suka ke Menteng, katanya ada jadwal khutbah di sini. Ya, ya Allah. Artinya kalau kata Rasul kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai wa'izah, sebagai nasihat buat kita, sebagai peringatan buat kita. Pak, Bu, semuanya, kemarin ketika meninggalnya orang tua saya, mertua saya, benar-benar kita mengambil pelajaran, benar-benar mengambil hikmah tentang proses terjadinya sakaratul maut. Karena memang proses terjadinya sakaratul maut luar biasa sakit, luar biasa perihnya. Saya kejadian hari Selasa pagi saya memang sudah niat, Selasa subuh saya mau ziarah ke makam guru saya di daerah Cipanas, Mama Abdul Kohar, gurunya Abeh Jati Bening, ya kenal ya Abeh Jati Bening. Nah, gimana? Iya, saya ke makamnya Mama Abdul Kohar, gurunya Abeh di daerah Cipanas. Jam 3 subuh saya sudah jalan. Saya tidak melihat mama saya karena masih tidur pada saat itu. Saya cuma izin sama istri saya, ya karena hampir 1 bulan itu orang tua saya tinggalnya di rumah saya, karena memang lebih sering di rumah saya karena istri saya yang merawatnya gitu ya. Saya ke sana sampai saya ziarah, singkat cerita jam 12 istri saya udah telepon, udah nangis-nangis, mama sudah ngaco ngomongnya, sudah tidak benar ngomongnya, ngebutin nama saya terus, pengen ketemu gitu segala macem lah. Udah banyak keluarga. Akhirnya saya datang, ya Allah itu pasar Cipanas, pasar Cisarua luar biasa macetnya. Ya, karena memang masih nuansa lebaran mungkin ya. Jadi luar biasa macetnya sampai saya dikawal sama forrider ya. Ada polisi di depan, kita minta kawalan biar cepat gitu ya. Karena akan terjadi suatu penyesalan ketika kita tidak bisa melihat orang tua kita. Orang tua saya, ayah saya, umi saya meninggal kita tidak tahu. Artinya ada di rumah sakit ya. Walaupun kita tidak tahu apakah beliau kelak nanti di hadapan Allah seperti apa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kita tidak boleh menjudge, wah orang ini akan di depan Allah menjadi orang yang soleh, atau di depan Allah akan su'ul khatimah, ataupun di depan Allah akan menjadi orang yang jelek segala macam. Tidak. Karena itu huwa a'lamu biman ittaqa. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Hanya Allah yang mengetahui siapa di antara kalian yang memiliki hati yang paling bersih, hati yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya saya tidak melihat. Ayah saya tidak melihat, umi saya tidak melihat karena kondisinya di ICU ya. Biasa susah ya Pak ya kalau di ICU kita untuk nemeninnya. Saya dapat cerita kemarin saya takziah ke Ustadz Abdul Muin juga sama, susah kita ketemunya. Sama orang tua saya hampir 2 hari 3 hari di ICU, di UMI, di rumah sakit MMC pun kita melihatnya terakhir ketika mau dipasang ventilator. Setelah itu kita tidak bisa melihat lagi sampai akhir hayatnya. Ya gimana anaknya? Udah cukup doakan. Yang tidak pernah putus, cukup untuk memberikan sholat hadiah. Berikan hadiah terbaik. Berupa apa? Berupa sholat untuk orang tua kita ya. Mama saya meski sakaratul maut, kalau kata Rasul minimal ada 3 Pak. Ketika kita melihat orang yang terjadi ciri-ciri seperti ini, bisa dikatakan orang itu sedang sakaratul maut. Yang pertama adalah faza. Faza itu artinya gelisah ya. Mungkin Bapak bisa mempunyai pengalaman mungkin
punya pengalaman ketika menemani orang sakaratul maut, entah itu orang tua kita, mertua kita, kakek nenek kita ataupun orang lain. Coba bener nggak apa yang saya ucapkan? Cukup dalam hati aja, Bapak. Oh iya benar-benar. Nggak usah di sampingnya ngomong. Oh iya benar, sama saudara saya juga gini, bapak saya juga gini. Udah, ntar aja. Cerita sama sampingnya. Kalau saya udah pulang sampai Johor nggak apa-apa, Bapak. Udah. Sekarang mengaji dulu. Pertama adalah biasanya faza. Dia gelisah. Orang yang memiliki sakaratul maut ketika dia sudah nyawa sudah sampai kerongkongan dia akan memiliki gelisah. Karena kenapa? Proses keluarnya ruh awalnya adalah dari kaki kita. Dari kaki kita sampai berjalannya ruh sampai dengan rukbatain, dengkul kita, Pak. Karena itu orang yang sakaratul maut biasanya kakinya maunya dipijitin. Kakinya maunya dipegang, kakinya maunya dikompres. Ada nggak yang ngalamin kayak begitu? Panas katanya. Mama saya sama panas. Maunya dibaca sholawat, maunya terus dilantun ayat-ayat Quran, maunya terus ditemenin, ditalkinin. Panas katanya. Tapi giliran kita kompres, kita kasih anduk, gak mau, sakit katanya. Pelan-pelan. Itu adalah proses fasa, gelisah dia. Ya. Apalagi proses yang kedua itu ketika orang mengalami sakaratul maut adalah orang itu akan annahum yarawna ma la tarawna. Ketika ruh sudah sampai masuk kerongkongan, mulai dari rukbataini jalan, qadamaihi jalan sampai dengan sirrah, sampai dengan pusernya, dia akan merasa gelisah di pusernya, di perutnya, Pak. Perutnya kadang-kadang dinaikin. Kalau di rumah sakit biasanya orang sudah seperti itu suka diikat tangannya, Pak. Nggak mau diinfus, nggak mau dipakein selang. Ada nggak yang kayak begitu? Ya suka gitu kan? Udah gelisah, udah mintanya pulang. Gitu. Itu salah satunya. Ya. Kemudian sampai kepada kerongkongan kita. Nah, annahum yarawna ma la tarawna. Orang yang mengalami sakaratul maut biasanya dia akan berbicara kepada orang yang di sekitarnya apa-apa yang tidak bisa kita lihat. Diomongin lah. Itu mama saya kemarin, Bang, sama istri saya, Teh, itu ada 2 orang baju putih udah nungguin mama di ujung gang tuh, ada tuh deket rumah Habib. Jadi deket rumah saya ada rumah Habib di pojok ujung jalan tuh, deket rumah Habib Ahmad tuh orangnya 2 orang baju putih, cakep orangnya, Bang. Tuh bener gak kayak begitu? Disebutin kayak begitu, Pak. Sama ketika kita meninggal dunia pun, ketika kita mengalami sakaratul maut, biasanya nanti akan kita ucap apa-apa yang orang di sekitar kita bisa lihat, nggak bisa lihat. Kita pernah lihat misalnya ada orang tua kita, ada saudara kita bilang, tuh ada nenek tuh di pojok tuh dekat kamar mandi tuh, lagi nungguin tuh nenek. Padahal neneknya udah meninggal dunia. Padahal neneknya udah lama meninggal, tapi disebutin lagi sama dia. Kenapa seperti itu? Kalau bahasa kitab Ar-Ruh itu dikatakan li'annahum yarawna ma la tarawna. Karena orang yang akan meninggal dunia, mereka maksyufah indallah, mereka udah dibuka mata hatinya oleh Allah, sehingga mereka dapat melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Apa yang orang lain, apa yang orang masih hidup bisa lihat, mereka kita nggak bisa lihat, mereka bisa lihat. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Waqi'ah, Allah berfirman, fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika nyawa sudah sampai kepada kerongkongan kita, nih nyawa sudah sampai kerongkongan kita, antum hina idzin tanzurun, kalian dapat melihat apa-apa yang ada di depan kalian. Jadi kehidupan kita itu udah kelihatan. Pada saat kita menuju sakaratul maut kita, apakah kita akan fis sa'adah atau fis syaqawah? Sa'adah itu artinya dalam kenikmatan, naudzubillah, syaqawah itu artinya dalam kesengsaraan. Belum kita meninggal itu, Pak. Ketika nyawa baru sampai kepada kerongkongan kita, antum hina idzin tanzurun, kalian sudah dapat melihat apa-apa yang kalian akan rasakan kelak nanti setelah kalian meninggal dunia. Itulah pentingnya yang disebut dengan apa? Disebut dengan talqin. Pak, luar biasa ujian kelak nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut.
Begitu sakitnya kelak nanti kita menghadapi sakaratil maut. Karena itu ketika itu kita rasakan sakitnya sakaratil maut, butuhlah yang disebut dengan talqin. Karena itu Rasulullah SAW beri nasihat sama kita. Apa kata Rasul? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu. Apa lakinu? Tuntun, ajarin, temenin. Kenapa sih gua harus diajarin? Tiba ngomong la ilaha illallah doang. Pak, sekarang mah kita gampang ngomong la ilaha illallah. Sekarang mah mudah bagi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kelak nanti ketika ajal sampai kepada kerongkongan kita, begitu beratnya Pak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu sulitnya kita melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Rasulullah memberi jaminan. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka masuklah ia surganya Allah. Kenapa? Karena begitu beratnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu begitu berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita nih Pak yang hidup di sampingnya yang punya kewajiban untuk nemenin orang tua kita, nemenin, tuntun keluarga kita. Kelak nanti kita nih yang merasakan, saya merasakan Pak, ya Allah, orang tua saya maunya disolawatin, mama saya kemarin maunya dizikirin, ya Allah. Tapi itu pun benar, kalau bahasa kitab di sini, ketika kita sakaratil maut, ada dua malaikat yang ada di depan kita Pak. Ada yang namanya malaikat rahmah, ada yang namanya malaikat azab. Malaikat rahmat itu tugasnya menuntun kita. Malaikat rahmat itu tugasnya membimbing kita agar kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar kita kelak nanti selalu ingat sama Allah. Tapi ada satu malaikat lagi yang didominasi oleh setan. Apa tugasnya dia? Melencengkan akidah kita. Gimana cara melencengkannya? Digodalah kita dengan sakitnya sakaratul maut. Apa kata dia dalam kitab? Dikatakan bahasa dia, bahasa setan nih, sakit kan sakaratul maut? Gak enak kan sakaratul maut? Ketika engkau merasakan gak enak, akui aku ini Tuhanmu. Bilang aku ini Tuhanmu. Kalau engkau mengakui aku Tuhanmu, hilang nih sakitnya sakaratul maut. Nggak ada rasanya, enak, sakitnya hilang sakaratul maut. Kalau kita sampai terus mengucapkan begitu Pak, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Pak, kemarin mama saya sempat di tangan kayak begitu. Cuma kita tuntun terus, dilawan terus sama mama, ya Allah. Saya talkinan, meninggal 2:30 malam, subuh meninggal. Jam 12 mulai saya talkinin terus dari siang, dari sore. Ya, jam 12, jam 10 sampai jam 12 saya tidur dulu sebentar, gantian sama adik saya, adik ipar saya. Jam 12 saya bangun, saya terus talkinin. Saya di kuping kanan ada adik saya, adik ipar saya di tepi kiri. Pak, mama saya sempat bilang begini. Mulutnya sempat ditutup. Tangannya sempat bilang begini. Artinya apa begini? Diam. Gak usah ngomong katanya. Setan tuh kayak begitu Pak. Sampai mulut adik saya yang sedang menuntun, ayo mah terus la ilaha illallah, Allah, Allah. Ditutup mulut dia. Tangannya mama begini ke mulut adik saya. Bener kan? Ada setan kan ketika sakaratul maut itu? Enggak mau. Karena itu mungkin Bapak pernah ngalamin orang yang menjelang sakaratul maut kita tutup malah gelisah. Ketika sakaratul maut kita bilang la ilaha illallah malah berontak atau segala macam, malah kesakitan atau segala macam. Kelak nanti ketika kita seperti itu lawan. Mama saya bilang, mah terus mah lawan mah, ayo mah mau bisa terus la ilaha illallah Allah, sampai mama mengatakan, oh iya, dalam hatinya sudah bilang, sampai menunjukkan hatinya sudah terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nanti gitu Pak. Ketika nanti kita mengalami sakaratul maut yang begitu sakit, begitu dahsyat, ujian kita begitu berat. Karena itu kita harus bisa melawannya. Ilmunya udah diajarin nama agama, ilmunya udah diajarin ketika kita di pengajian. Lawan sakitnya sakaratul maut dengan terus kita berzikir kepada Allah. Terus Allah,
ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat yang paling mudah sebenarnya ketika kita ucapkan, tapi kelak nanti akan terasa berat ketika kita menghadapi ajal kita. Coba, mungkin dulu saya pernah praktekkan. Ketika Bapak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat yang paling mudah. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada organ tubuh lain yang ikut bergerak kecuali lidah kita. Beda dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Bapak ucapkan kalimat la ilaha illallah, benar-benar cuma lidah. Coba Bapak ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar kan cuma 3? Benar cuma lidah doang? Ada lagi bibir yang bergerak? Beda ketika Bapak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, bibir kita bergerak. Astaghfirullahalazim, bibir kita bergerak. Subhanallah, bibir bergerak. Betul gak? Dan ketika nanti kita alami seperti itu, begitu beratnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup Bapak mengucapkan kalimat Allah. Karena mungkin berat, panjang kalimat la ilaha illallah, cukup nanti kita ucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Sama kalimat Allah pun cukup lidah kita yang berbicara, lidah kita yang bergerak. Allah. Misalnya nanti kita susah, sakit, cukup kita dalam hati kita terus, lisan kita masih bisa bergerak terus, Allah, 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 Allah terus. Berat juga kalimat Allah, cukup Bapak mengucapkan kalimat terus. Itu lebih mudah lagi karena tidak menggunakan alat sama sekali. Betul? Cukup Bapak itu dalam bahasa tauhid berarti Allah. Allah itu berarti la ilaha illallah. Terus Bapak itu kalau kita ditakdirkan sampai akhir hayat kita, kita masih dalam keadaan sadar. Pak Ustadz, gimana kalau orang yang memang dari awalnya udah tidak sadar? Wallahu a'lamu bishawab. Allah yang lebih tahu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Tapi yang jelas, ketika masih ada kesempatan untuk berbakti sama orang tua kita, berbakti sama mertua kita, sama guru kita, raih ridhonya sampai dengan akhir hayatnya. Ketika mereka sudah ridho, hidup kita pun akan penuh dengan kebahagiaan. Raih ridho guru kita, raih ridho mertua kita, raih ridhonya orang tua kita apalagi. Karena begitu sakitnya Pak nanti kelak proses sakaratul maut. Karena itu yang kita dawamkan doa-doa kita adalah ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta kayak begitu. Ya Allah dengannya, ya Allah dengan apa? Dengan husnul khatimah yang akan kita dapatkan. Husnul khatimah yang kita harapkan. Dalam doa panjangnya kita suka baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Kita minta tuh biar kita dikasih kesempatan untuk taubat qablal maut. Taubatnya sebelum ajal datang kepada kita, bahkan sebelum Pak nyawa kita sampai kerongkongan, kita mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Karena kenapa? Ketika ruh sudah sampai kerongkongan kita, innallaha la yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah enggak bakal menerima taubat kita. Allah sulit untuk menerima taubat kita
ketika nyawa sudah sampai kepada kerongkongan kita. Karena itu sebelum nyawa nyampe kerongkongan kita, taubatlah kepada Allah, tubuh taubatan nasuha, kembalilah kepada Allah. Kita minta gitu kan, wa taubatan qoblal maut, ya Allah, beri kami kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepadamu qoblal maut, sebelum ajal datang kepada kami. Wa rahmatan indal maut, dan rahmat yang kita harapin rahmat dari Allah itu Pak. Secanggih apapun alat rumah sakit, semahal apapun alat-alat yang ada di ICU segala macam, nggak bakal mempan Pak untuk menahan sakitnya sakaratul maut. Karena itu yang bisa menolong kita hanya rahmat dari Allah. Baca itu doanya, wa rahmatan indal maut, ya Allah kasih rahmat ya Allah kepada kami ketika kami menghadapi kematian kami. Wa maghfiratam ba'dal maut, sampai kita minta juga kalau memang nyawa sudah keluar dari kerongkongan kami, kasih kami juga ya Allah wa maghfiratam ba'dal maut, kasih kami ya Allah maghfirah, ampunanmu setelah kematian kami. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ini doanya Pak. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah, gampangkan kami ya Allah. Hawwin, mudahkan, gampangkan. Hawwin alaina ya Allah, mudahkan kami ya Allah fi sakaratil maut, pada saat kami menghadapi sakaratil maut. Pada saat kami berjumpa dengan sakaratil maut, kita minta sama Allah, hawwin alaina ya Allah. Guru-guru kita biasa suka, Allahumma hawwin alaina ya Allah, hawwin alaina ya Allah, hawwin alaina, hawwin, gampangkan, mudahkan. Kita minta dari sekarang tuh Pak, hawwin alaina fi sakaratil maut, ketika kita menghadapi sakaratil maut. Karena sakaratil maut itu sakitnya benar-benar, sampai nanti kita keluar ruh dari badan kita. Mulai Pak kita dimandikan tuh Pak, kewajiban kita selaku orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal dunia. Ternyata pada saat kita dimandikan pun sakitnya sakaratil maut masih terasa. Sakitnya sakaratil maut masih berbekas tuh Pak pada saat dimandiin. Karena itu kalau kita kaji kitab Daqaiq ini, ada beberapa pertanyaan dan permintaan kita pada saat kita dimandikan terkait dengan proses masih sakitnya kita menghadapi sakaratil maut itu. Ada 3 permintaan kita pada saat kita mau dimandiin, dan ada 3 juga pertanyaan kita pada saat kita mau dimandiin. Apa permintaan kita pada saat kita mau dimandikan setelah ajal datang kepada kita, setelah keluarnya ruh dari badan kita? Permintaannya ada 3. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Amin. Dah, Bapak kenapa pada diem? Penasaran. Udah ceritain diem. Tadhkiratul maut. Kelak nanti kita pasti akan ngalamin Pak. Ya, pasti kita akan menemui sakaratul maut. Ih, serem banget sih Ustaz Jaki neranginnya. Lu ngerasain nanti. Sama, kita juga ngerasain. Cuma kita nggak tahu saya belakangan apa Bapak duluan. Betul kan? Atau saya belakangan, Bapak juga bisa duluan juga? Atau ya, ketika ajal datang kepada kita, siap atau enggak siap? Sakit atau sehat, ya Pak? Tua atau muda, enggak mandang ya. Udah siap atau belum? Wah, orang belum taubat, belum dikasih kesempatan taubat. Ah, taubat gampang, ntar aja mau pensiun. Orang juga banyak yang kamu sholat habis pensiun. Banyak yang kamu sholahnya, yang ngajinya habis pensiun. Ntar mah saya mah habis pensiun aja lah. Pensiun mah masih 55 ini. Ntar baru taubat kesananya. Nggak taunya belum pensiun mati duluan. Ada nggak yang kayak gitu Pak? Ya, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam ibadah sampai akhir hayat kita, dan kelak nanti kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.